Seorang TKI muda berangkat ke Taiwan hanya untuk bekerja, tapi siapa sangka, setelah menerima bayaran 100 juta rupiah, takdir membawanya pada cinta majikan janda yang lumpuh. Sebuah kisah yang penuh kasih serta harapan, namun akhir yang sama sekali tak terduga. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Bayangkan seorang pemuda 26 tahun bernama Bagas, asal Banyuwangi. Dengan koper besar dan ransel penuh mimpi, ia akhirnya menapakkan kaki di Bandara Taoyuan, Taiwan. Itu adalah kali pertamanya berada di negeri orang. Udara di luar bandara terasa asing baginya, sejuk dan kering, jauh berbeda dengan lembabnya kampung halaman. Seorang sopir perusahaan penyalur tenaga kerja menjemputnya. Sepanjang perjalanan, Bagas terpukau melihat gedung-gedung tinggi, jalanan yang rapi, dan masyarakat yang begitu tertib. Hingga akhirnya, mobil itu berhenti di sebuah kawasan elit di pegunungan. Di hadapannya berdiri rumah besar bergaya Eropa, dengan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Megah, namun sunyi, seolah tak berpenghuni. Dengan langkah ragu, Bagas turun membawa tasnya. Dari balik pintu, muncullah seorang wanita di kursi roda elektrik. Cantik, anggun, namun wajahnya menyimpan kesedihan. Usianya 46 tahun, tapi tampak lebih muda dari itu. "Kamu Bagas?" tanyanya lembut dengan aksen Mandarin yang pelan. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Melian. Bagas menyapanya sopan dengan bahasa Mandarin sederhana yang ia pelajari. Melian tersenyum tipis, lalu mempersilakannya masuk. Interior rumah itu luas, langit-langit tinggi, lantai marmer dingin, dan lukisan tua di dinding. Tapi ada yang membuat Bagas heran. Rumah sebesar itu hanya dihuni seorang wanita, dan dirinya, pekerja asing yang baru datang. Hari pertama, Melian menjelaskan tugas Bagas. Membersihkan rumah, memasak, merawat kebun kecil di belakang, sekaligus membantunya dalam aktivitas fisik, sebab ia lumpuh dari pinggang ke bawah. Namun dengan kursi roda elektrik canggih dan sensor otomatis di setiap pintu, Melian tampak begitu mandiri. Malam itu, Bagas memasak menu sederhana yang ia pelajari dari buku resep Taiwan. Melian tersenyum puas dan memuji masakannya. Saat makan bersama, ruangan terasa sepi. Hanya ada suara angin dan denting sendok garpu. Perlahan Melian berkata, "Aku sudah lama tidak punya teman bicara." Bagas hanya mengangguk sopan, namun hatinya berbisik, wanita ini menyimpan sesuatu. Hari-hari berikutnya, rutinitas berjalan. Bagas bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu membantu majikannya. Tapi yang membuatnya nyaman, Melian tak pernah marah atau membentak. Justru sikapnya hangat, bahkan kadang terasa lebih seperti teman daripada atasan. Hingga suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar dan listrik padam. Saat Bagas selesai mengecek panel listrik, ia kembali ke ruang tamu. Di sana, Melian duduk sendirian, hanya diterangi cahaya lilin. Mengenakan gaun tidur putih tipis, matanya berkilau dalam gelap. "Kamu tidak takut gelap, Bagas?" tanyanya sambil tersenyum. "Tidak, Bu. Di kampung saya sering mati lampu juga," jawabnya. "Jangan panggil aku, Bu. Cukup Melian. Di rumah ini hanya ada kita berdua." Malam itu suasana berubah. Tatapan Melian terasa berbeda. Lebih hangat, lebih dalam. Ia mulai bertanya tentang keluarga Bagas, alasan ia bekerja jauh dari kampung, hingga apakah ia sudah punya kekasih. Bagas menjawab hati-hati. Ia bisa merasakan ada sinyal yang dipancarkan wanita itu, namun ia memilih menjaga jarak. Waktu berlalu. Sudah sebulan Bagas bekerja di rumah itu. Dari kampung, keluarganya mulai menanyakan soal uang kiriman. Ibunya mengeluh soal tagihan listrik dan kebutuhan sekolah adiknya. Bagas jadi resah. Seharusnya, gaji pertamanya sudah diterima. Dengan memberanikan diri, ia bertanya, "Melian, maaf, soal gaji bulan ini, apakah sudah ditransfer?"
Wanita itu sempat terdiam, lalu tersenyum samar. "Oh, maafkan aku. Aku lupa menanyakannya pada agen. Besok akan kuurus." Namun keesokan harinya, jawaban yang sama ia dengar lagi. Lalu lusa, dan terus berulang selama 2 minggu. Setiap kali Bagas menyinggung soal gaji, Melian hanya mengalihkan pembicaraan dengan senyuman, atau memasakkan makanan kesukaannya. Hati Bagas makin gelisah. Kenapa selalu ditunda? Apa sebenarnya yang disembunyikan Melian? Dan di rumah sebesar itu, tanpa siapa-siapa, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bayangkan, setelah 2 bulan bekerja di rumah megah itu, Bagas mulai merasa ada yang salah. Ia mulai mencatat sendiri hari-harinya, menghitung pengeluaran, bahkan sengaja jarang menghubungi keluarganya agar mereka tak terus meminta uang. Karena kenyataannya, gaji pertamanya belum juga ia terima. Sementara itu, Melian, wanita anggun di kursi roda itu, justru makin manja. Ia sering meminta Bagas memijat kakinya yang lumpuh, membawakan selimut ke kamarnya, bahkan menemaninya menonton film hingga larut malam. "Bagas, kau tidak ingin tinggal lebih lama di sini?" tanya Melian suatu malam. Ia menawarkan kontrak langsung tanpa agen, dengan gaji yang katanya lebih besar. Sekilas, tawaran itu terdengar menggiurkan. Tapi bagaimana Bagas bisa percaya, jika gaji sebulan yang lalu pun belum jelas? Ia tak berani menolak, namun juga tak sanggup menerima. Bagas terjebak dalam dilema yang menyiksa. Hari-hari pun berjalan bagai kabus kelabu. Semakin dekat ia dengan Melian, semakin sulit membaca maksud wanita itu. Kadang lembut, penuh perhatian. Tapi di sisi lain, mulai bersikap posesif. "Bagas, kamu tidak perlu keluar rumah terlalu sering. Di luar banyak orang jahat. Bersamaku, kamu aman?" kata Melian sambil menggenggam tangannya erat. Bagas tersenyum kaku, meski hatinya penuh rasa tak nyaman. 2 bulan berlalu, gajinya belum juga ada kabar. Saat Bagas memberanikan diri menyinggung soal itu lagi, wajah Melian langsung murung. "Kau masih memikirkan uang, Bagas? Kupikir kamu berbeda dari lelaki lain. Kupikir kamu peduli padaku, bukan pada hartaku," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Bagas tercekat. Melian pandai memainkan perasaan. Dengan suara lembut, ia membuat Bagas merasa bersalah. "Maaf, bukan itu maksudku. Aku hanya, keluargaku di rumah menunggu kiriman. Mereka berharap padaku," jawab Bagas pelan. "Percayalah padaku, berikan aku waktu," balas Melian dramatis. Hingga suatu malam hujan deras. Listrik padam beberapa menit. Dalam gelap, Bagas mendengar suara tangis dari kamar sebelah. Ia bergegas masuk, dan mendapati Melian duduk di kursi roda, memeluk dirinya sendiri. Tanpa banyak bicara, Bagas mencoba menenangkannya. Tapi tiba-tiba, Melian meraih dan memeluknya erat. Sejak saat itu, hubungan mereka tak lagi bisa disebut sekadar majikan dan pekerja. Ada ikatan fisik dan emosional yang tumbuh, sekaligus jebakan yang kian kuat. Perlahan, Bagas mulai dikurung. Ia dilarang menyentuh telepon rumah, apalagi mengakses internet. Setiap kali ingin keluar, Melian selalu punya alasan untuk mencegahnya. Suatu pagi, Bagas nekat menggunakan ponsel lamanya yang ia sembunyikan di dapur untuk menghubungi agen TKI. Namun sinyal selalu terputus. Dan saat itu, Melian muncul dari belakang. "Kamu sembunyi-sembunyi menelepon seseorang?" tanyanya dingin. Bagas gugup. "Tidak, hanya coba hidupkan ponsel lama saya." Melian tersenyum, tapi senyum itu berbeda. Ada hawa dingin yang menyelimuti. "Jangan coba-coba bermain api, Bagas. Aku bisa membuatmu hilang dari Taiwan, tanpa jejak." Bulu kuduk Bagas berdiri. Saat itu ia sadar, ia bukan hanya terjebak janji palsu gaji. Ia benar-benar dikurung. Diam-diam, Bagas mulai mengawasi Melian. Suatu malam, ia melihat wanita itu menuju ruang bawah tanah yang selama ini selalu terkunci. Kebetulan, pintunya lupa dikunci. Bagas masuk, dan menemukan tumpukan berkas, surat ban,
dokumen keuangan, hingga surat kematian suami Melian. Semuanya mengarah pada satu fakta mengejutkan, rumah mewah itu sebenarnya sudah masuk daftar sitaan bank. Melian terlilit utang besar. Warisan suaminya hampir habis. Dari ambang pintu, suara Melian terdengar, "Kau pikir aku benar-benar kaya? Aku hanya butuh seseorang untuk membantuku mempertahankan semua ini. Aku butuhmu, Bagas. Aku mencintaimu." Dengan memberanikan diri, Bagas berkata, "Maaf, Nyonya, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus pergi. Aku harus cari kerja lain." Melian tertawa pelan. "Kamu tidak akan kemana-mana, Bagas. Kau tidak punya surat legal kerja. Kau bahkan tidak terdaftar resmi sebagai pekerjaku. Siapa yang akan percaya padamu?" Dan disitulah Bagas benar-benar sadar. Ia sudah masuk ke dalam perangkap yang nyaris mustahil untuk ia lepaskan. Ucapan dingin itu menghantam Bagas seperti petir di tengah malam. Saat itu ia sadar, semua akses legal dirinya sudah dihapus. Ia hanya punya paspor dan sedikit barang pribadi, itu pun terkunci rapi dalam koper. Namun, tekad dalam dirinya mulai membara. Ia tidak mau jadi budak. Ia tidak mau selamanya terkurung di balik senyum penuh manipulasi seorang wanita. Bagas berjanji dalam hati, ia akan melawan. Dengan atau tanpa bantuan siapapun. Malam demi malam, ia berjaga. Menunggu celah, menunggu kesempatan. Ia tahu Melian selalu tertidur pulas setelah menelan obat tidurnya, biasanya pukul 11 malam. Dalam diam, ia menyusun rencana. Ia sembunyikan paspor di dalam sepatu botnya. Uang recehan yang ia temukan di laci dapur, ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Bahkan ia sudah menandai jalur keluar yang tak memicu alarm, jendela kecil di ruang cuci belakang. Namun malam ketika ia siap melangkah, rencananya runtuh. Melian sudah menunggunya di ruang tamu. Gelas obat tidur masih utuh di meja. Matanya tajam, penuh kecurigaan. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku bodoh, Bagas?" Ucapnya tenang, tapi menusuk. Bagas mematung. Hatinya berteriak, "Jangan lakukan ini. Aku mempercayaimu. Aku bahkan memberimu cintaku. Jangan tinggalkan aku, Bagas." "Aku tak punya siapa-siapa," suara Melian pecah dalam tangis. Namun Bagas memberanikan diri berkata, "Aku bukan tahananmu, Melian. Aku datang untuk bekerja, bukan untuk dicintai dengan paksaan." Sekejap wajah wanita itu berubah dingin. "Kalau kau melangkah keluar malam ini, aku akan telepon polisi. Aku akan bilang kamu mencuri dan melecehkanku. Siapa yang akan percaya pada pemuda desa sepertimu?" Kata-kata itu membuat Bagas terdiam. Ia sadar, tanpa dokumen resmi, tanpa kontrak legal, ia tidak punya kekuatan hukum apapun di negeri orang. Namun dalam hati, ia bergumam lirih, "Kamu tidak bisa menahanku selamanya." Dan jawaban Melian menusuk bagai belati, "Tapi aku bisa menghancurkanmu." Hari berikutnya, secercah harapan datang. Seorang tukang kebun tua, Mr. Cheng, yang memang bekerja seminggu sekali, datang ke rumah. Bagas memberanikan diri bicara pelan-pelan dengan bahasa Mandarin seadanya. "Tolong bantu saya ingin pulang ke Indonesia." "Nyonya menahan semua dokumen saya," lirihnya. Mr. Cheng menatapnya lama. Lalu ia mengangguk pelan. "Saya tahu Melian punya masalah. Hati-hati, tapi saya kenal orang di asosiasi pekerja. Nanti saya bantu." Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Bagas merasakan sedikit cahaya menyelinap ke dalam dunianya yang kelam. 2 hari kemudian, Mr. Cheng datang lebih pagi. Dengan wajah tegang ia berbisik cepat, "Sekarang, atau tidak sama sekali." Tanpa pikir panjang, Bagas meraih barang-barangnya yang sudah lama ia siapkan. Ia berlari mengikuti pria tua itu ke truk kecilnya. Mereka melaju menembus hujan pagi yang deras. Jantung Bagas berdegup kencang. Apakah Melian sudah menyadari? Baru 5 menit perjalanan, ponsel Mr. Cheng berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya menahan napas. Ia mematikan panggilan itu,
lalu bergumam, "Dia tahu, tapi kita lebih cepat." Bagas akhirnya tiba di sebuah rumah perlindungan bagi pekerja migran. Di sana, ia bertemu dengan sesama orang Indonesia yang bernasib serupa. Lewat relawan, proses hukumnya perlahan berjalan. Butuh waktu, 2 bulan panjang penuh ketegangan. Hingga akhirnya, tiket pulang ke tanah air ada di tangannya. Dan saat pesawat itu mendarat di Surabaya, Bagas menangis. Tangisan yang bukan sekadar bahagia, tapi juga pelepasan dari semua luka, ketakutan, dan tekanan yang selama ini membelenggunya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, bayang-bayang Melian takkan pernah hilang. Bukan hanya karena manipulasi dan jebakan, tapi juga karena pernah ada cinta yang salah arah di antara mereka. Meski begitu, Bagas berdiri tegak. Ia bersumpah, tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mempermainkan harga dirinya. Dan dari titik nol itu, ia mulai menata kembali hidupnya, dengan kebebasan yang baru saja ia dapatkan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.